Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Aryani. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban dan hakku di rumah mikromini pembelajaran bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Risma Aryani, NIM 2318012. Baik, nah sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, nah gimana nih kabar adik-adik? Pasti baik kan? Nah, berhubung kita nggak bisa bertemu di kelas, Ibu memberikan materi berupa PowerPoint dan PowerPoint video ini untuk materi pembelajaran di rumah. Nah, meskipun di rumah, tetap harus belajar dengan baik ya. Terus harus tetap jaga kesehatan, jaga pola makannya yang baik, jaga tidurnya. Nah, supaya kita semua terhindar dari penyakit-penyakit dan selalu sehat. Baik, untuk absensi, nanti akan Ibu kirimkan Google Form. Nanti minta Ibu atau ayah di rumah buat membantu ngisi Google Formnya ya. Nah, materi hari ini adalah kewajiban dan hak. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih kewajiban dan hak itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Nah, apa sih kewajiban dan hak? Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Nah, kewajiban ini kan udah ada kata-kata wajib nih. Nah, oleh karena itu kewajiban itu hal yang harus kita lakukan, yang menjadi kewajiban, yang menjadi kewajiban kita yang harus kita lakukan. Nah, sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita. Hak itu yang wajib yang harus kita dapatkan, itu adalah hak. Nah, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, apa sih Bu contohnya? Nah, yang kita ambil gampang, contoh tentang makanan ya. Kewajiban tentang makanan itu apa aja sih? 1. Kewajiban untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Kenapa sih kita itu nggak boleh menyia-nyiakan makanan, Bu? Kenapa sih kewajiban kita itu harus menjaga makanan dengan baik? Nah, dalam satu piring makanan kita itu terdapat banyak sekali andil dari banyak orang. Misalkan dari nasi ditanam oleh siapa? Oleh petani. Nah, petani yang menanam nasi itu melewatkan beberapa bulan untuk menjaga padi dari hama, dari serangan tikus, dari serangan burung-burung kecil yang makan padi. Terus diberi pupuk biar subur. Baru setelah itu jadilah padi dibersihkan baru jadi beras. Nah, setelah itu baru bisa dimakan jadi nasi. Terus sayuran juga ditanam oleh petani kan. Pak Tani menanam sayuran itu menghabiskan waktu beberapa minggu, beberapa bulan, merawat, memberi pupuk segala macam. Nah, oleh karena itu kita harus nih nggak boleh menyia-nyiakan makanan. Kewajiban kita itu ya harus memakan makanan dengan baik, menghargai makanan. Kalau mau bazir juga dosa kan, nggak boleh menyia-nyiakan makanan. Nah, kewajiban yang kedua itu, misalkan kita beli makanan nih, kewajibannya apa? Kewajibannya harus dibayar kan? Masa sih kita beli makanan tapi kita nggak bayar langsung pergi aja? Nah, nggak boleh seperti itu ya. Kalau misalkan adik-adik, teman-teman jajan di luar sekolah itu harus dipastikan dibayar dulu sama penjualnya. Misalkan nih lupa hari ini, nah besoknya ketemu lagi sama penjualnya, boleh kok diinget langsung ke penjualnya aja. Pak, maaf kemarin aku lupa bayar karena cepet-cepet mau pulang, jadi hari ini aku bayar ya. Nah, kejujuran seperti itu juga sangat bagus kok. Nah, yang kedua, hak untuk makanan. Hak untuk makanan apa sih? Kita berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Karena makanan yang bergizi dan sehat itu akan membuat tubuh kita sehat kan. Kita berhak untuk mendapatkan itu kan. Nah, itu adalah hak tentang makanan. Dan yang kedua itu adalah hak untuk memilih makanan yang akan dikonsumsi. Kita berhak dong memilih mana makanan yang layak, mana makanan yang bergizi, mana makanan yang sehat yang akan kita masukkan ke tubuh kita. Nah, jadi itu perbedaannya antara kewajiban dan hak. Kewajiban itu hal yang harus dilakukan, dan sedangkan hak adalah hak mutlak yang dimiliki oleh diri kita. Baik, lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ada gambar nih di sini. Yuk dilihat bareng-bareng.
Gambarnya apa sih, Bu? Nah, di gambar ini ada beberapa anak-anak yang berada di berbagai musim nih. Ada musim berangin, ada musim hujan, ada musim panas, dan ada di malam hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak tentang pakaian. Baik, bisa diperhatikan gambarnya. Nah, bisa dilihat di situ kan anak-anaknya menggunakan pakaian ya. Nah, bayangkan nih, gimana kalau kita beraktivitas sehari-hari, menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa mengenakan pakaian. Pasti sangat gak nyaman kan? Ketika panas kita akan kepanasan, ketika hujan kita akan basah, ketika dingin kita akan merasa kedinginan, ya kan? Nah, terus bayangkan lagi, gimana nih kalau kita cuma punya satu pakaian selama hidup kita? Pasti gak enak kan? Kotor, masa punya satu pakaian dipakai buat sekolah, dipakai buat tidur, dipakai buat main, itu juga pasti nggak nyaman kan. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita memakai pakaian itu? Ada yang tahu nggak? Nah, manfaat memakai pakaian itu untuk melindungi diri kita terhadap cuaca di luar, terhadap panas, terhadap hujan, terhadap angin, dan segala macam. Nah, pakaian pun itu ada berbagai macam ya. Ada yang untuk sekolah, ada yang untuk tidur, ada yang untuk main. Nah, kewajiban kita itu untuk menjaga pakaian kita. Menjaga pakaian agar tetap bersih, tetap nyaman digunakan. Dengan apa? Misalkan nih teman-teman sekolah ya, habis pulang sekolah pengen main. Nah, berarti kewajibannya apa? Kita harus ganti pakaian dulu. Misalkan tadi sekolah pakai seragam, kalau mau main ya ganti baju dulu dengan baju yang untuk main. Supaya apa? Supaya kita menjaga kebersihan pakaian kita. Misalkan nih teman-teman habis pulang sekolah pengen main bola gitu ya, terus lupa nggak ganti pakaian, main bola kan di lapangan, terus bisa aja kena bola kotor segala macam. Nah, besoknya harus digunakan lagi seragamnya, pasti juga nggak enak kan, bau asem, kotor. Nah, oleh karena itu kita punya kewajiban untuk selalu menjaga pakaian kita supaya bersih, supaya tetap nyaman digunakan dengan cara-cara yang demikian. Nah, udah paham belum? Nah, nanti ada tugas tentang ini, diperhatikan sampai terakhir ya. Nah, yang ketiga, gue punya bacaan nih. Gue bacakan ya. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Dia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya yang kotor. Nah, di teks ini kita punya contoh Siti nih. Si Siti ini diberikan banyak baju sama orang tuanya, dan Siti bisa menjaga pakaiannya dengan baik. Karena menjaga pakaian kita merupakan kewajiban kita, karena kita sudah diberikan pakaian nih, kita udah punya, berarti kewajibannya apa? Kita menjaga dengan baik. Jadi seperti yang sudah dikatakan di teks ya, Siti selalu menjaga pakaian supaya rapi, bersih, terus mencuci bajunya bila kotor, terus juga Siti mengenakan pakaian sesuai dengan tempatnya. Kalau tidur ya pakai baju tidur, untuk sekolah pakai seragam, dan lain-lain. Baik,
Nah, yang selanjutnya ada kalimat saran nih. Kalimat saran itu apa sih? Kalimat saran itu suatu anjuran, usulan, atau komentar terhadap sesuatu dengan tujuan sesuatu tersebut dapat lebih baik. Nah, saran ini kita berikan biasanya ke orang lain ya. Nah, syarat saran itu adalah harus saran yang positif. Masa sih kita memberi usulan untuk orang lain tapi sarannya saran negatif? Nggak boleh seperti itu ya. Harus saran yang positif. Karena hal itu akan menjadikan orang lain atau sesuatu menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini Ibu punya contoh nih. Baju seragam milik Tony kotor karena dipakai bermain bola. Nah, apa sih sarannya? Saran yang bisa kita berikan kepada Tony. 1. Sebaiknya pulang sekolah berganti pakaian terlebih dahulu sebelum bermain bola. Nah, itu saran yang pertama. Itu sarannya positif atau negatif? Positif ya. Terus, sebaiknya Tony bisa menjaga pakaiannya dengan lebih baik. Nah, saran di sini, contoh saran di sini adalah saran-saran yang positif. Misalkan kita yang contoh yang pertama, kita menyarankan untuk Tony mengganti pakaiannya terlebih dahulu sebelum bermain bola. Jadi Tony lupa nih akan kewajibannya menjaga pakaian dengan rapi ya, karena habis pulang sekolah dia pengen main bola terus langsung main gak ganti pakaian dulu. Berarti Tony lalai akan kewajibannya. Nah, kita sarankan kepada Tony sebaiknya sepulang sekolah berganti pakaian terlebih dahulu sebelum bermain bola. Agar apa? Seragam sekolahnya menjadi tetap bersih, tetap rapi, dan keesokannya bisa dipakai lagi. Nah, kita juga bisa menyarankan Tony untuk menjaga pakaiannya dengan baik. Nah, nanti dicoba ya di rumah. Buat kalimat saran bisa dibantu dengan ibu atau ayah di rumah. Nah, udah paham belum tentang kalimat saran? Mau lagi nggak contohnya? Nah, bisa nih contoh lagi. Sepulang sekolah, Rini lupa mengganti pakaiannya dan langsung tidur. Akibatnya pakaian Rini menjadi lecek dan tidak rapi. Apa sih saran yang bisa kita berikan kepada Rini? 1. Sebaiknya Rini mengganti pakaian seragam terlebih dahulu sebelum tidur agar seragam tetap rapi dan bersih agar bisa dipakai keesokan harinya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, selesai pelajaran pada hari ini. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup. Atau hari ini ada tugas ya. Tadi Ibu sudah mengirimkan lembar kerja di grup kelas, nanti bisa dibuka. Di dalamnya ada satu tentang mendiskusikan gambar. Gambar yang pertama tadi nih, gambar yang ada beberapa anak di beberapa musim ya. Ada di wayang berangin, hujan, panas, dan di malam. Nanti bisa didiskusikan dengan orang tua tentang apa sih manfaat dari memakai pakaian, terus bagaimana tentang kewajiban mengenakan pakaian di rumah. Nah, yang kedua ada menulis kalimat saran. Di lembar kerja tadi sudah Ibu berikan beberapa soal tentang kalimat saran, nanti bisa ditulis dan diberikan saran di bawahnya. Untuk hasil diskusi ataupun menulis kalimat saran bisa ditulis di buku, kemudian difoto nanti dikirimkan ke nomor WA Ibu. Oke? Baik, jika ada yang ditanyakan nanti bisa langsung tanyakan di grup, minta ayah atau ibu di rumah untuk bantu berdiskusi ya. Nah, sekian pembelajaran dari ibu hari ini. Saya harap semuanya bisa memperhatikan video ini dengan baik, memahaminya. Sekali lagi, kalau belum paham nanti bisa ditanyakan ke orang tua atau ke ibu langsung lewat WA group. Meskipun kita nggak bisa bertemu langsung di kelas seperti biasa, kita bisa memanfaatkan hal seperti ini untuk lebih bersyukur lagi. Karena kita masih diberikan nikmat sehat, walaupun kita belum bisa bertemu satu sama lain itu nggak apa-apa. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan kita di rumah dengan cara istirahat yang baik dan makan makanan yang bergizi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.